Bagaimana kripto bisa mendemokratisasi investasi? Mungkin 10-15 tahun lalu Anda bisa lihat sebelum sosial media menjadi tren. Pada saat itu semua orang yang bisa menjadi media ya haruslah sebuah stasiun TV, radio, koran, atau media-media besar lainnya. Tidak semua orang bisa menjadi media. Tapi dengan berkembangnya sosial media, semua orang bisa menjadi media. Nah, itu yang namanya dengan sosial media, maka media itu sudah didemokratisasi. Semua orang bisa menjadi media. Nah, bagaimana dengan industri investasi saat ini? Dan bagaimana kripto mendemokratisasi investasi? Nah, industri investasi saat ini, kalau Anda lihat seperti di slide ini ya, misalnya kita mau invest di Gojek, dana Anda hanya 500.000, maka Anda harus nunggu Gojek IPO atau go public supaya bisa beli sahamnya dengan nominal kecil 500.000. Namun dengan valuasi atau market cap yang sudah sangat tinggi dan sudah digoreng oleh investor sebelumnya. Ya, mungkin nama goreng itu terlalu kasar, bahasa simpelnya adalah Anda menjadi exit bagi investor sebelumnya. Ya. Lalu bagaimana dengan situasi lain di mana Anda mau invest dengan valuasi kecil atau saat startupnya masih kecil? Ya, Anda kalau kenal Nadim, founder Gojek tahun 2013, dia nawarin tuh kalau invest di dia 500 juta bisa dapat 10% saham Gojek. Saya pernah dengar ada yang ngomong seperti itu ya, angkanya berarti valuasinya kan kecil ya. Tapi Anda tidak bisa invest dengan angka 500.000 atau 200.000. Pada saat itu nggak bisa ya. Tapi sekarang di Indonesia crowdfunding sudah bisa ya. Tapi kayaknya kok belum terlalu banyak ya. Apalagi kalau yang teknologi kayaknya agak jarang ya. Mungkin harus bisa lebih banyak. Nah, tapi banyak kita di sini yang saya bahas belum sampai ke situ, belum ke crowdfunding. Pertanyaan berikutnya adalah Anda mau invest di valuasi berapapun nominalnya, berapapun angkanya, Anda mau invest berapapun ya, tapi di negara lain, ya, misalnya mau di US, Cina atau Jepang. Saya nggak bisa ngasih contoh karena nggak tahu contohnya orang Indonesia yang invest di luar mungkin amat sangat jarang. Ya. Nah, kripto itu memecahkan 3 masalah ini yang disebut kripto mendemokratisasikan investasi. Kenapa? Dengan kripto kita bisa invest di usia startup atau usia token yang berusia bahkan 2 jam, 1 jam itu juga bisa ya. Saat tokennya mulai listing atau mungkin 1 bulan setelah token listing. Ya. Kalau Anda tahu strateginya itu bisa. Jadi mungkin ada yang bilang wah token 3 jam apa bisa diinvest? Nah, jawabannya bisa dan ada strategi supaya lebih aman itu ada ya. Dengan valuasi yang super murah. Valuasi super murah ini simpelnya kita bilang ya karena tokennya masih muda, market cap-nya itu masih kecil di bawah $1 juta biasanya. Ya, atau di kisaran 500.000 ke bawah lah. Biasa kan startup kalau nawarin ke investor biasanya jarang ada yang langsung 1 juta, apalagi kalau foundernya baru ya, biasanya valuasi 5M plus minus di saat baru muncul gitu ya. Dan biasanya token-token yang baru muncul ini atau baru lahir ya karena dia hanya listing di DEX, belum masuk CEX. Kadangkala ada yang belum diinvest sama venture capital, tapi ada juga yang ada. Tapi biasa kalau yang di DEX dan harganya masih keambil sama kita, sama umum, itu biasanya yang tidak diinvest. Biasanya kalau diinvest tuh pada saat masuk DEX harganya tinggi gitu ya. Kemudian minimal invest 100.000 saja ya, mungkin kalau 50.000 agak gak masuk akal sih karena di DEX itu kan ada biaya trading di DEX itu bisa $1 sampai $5
itu tergantung Anda belinya jam berapa. Jadi hal-hal inilah yang disebut kripto itu bisa mendemokratisasi investasi, di mana akses semua orang jadi sama. Biasanya yang jadi contoh itu petani di Nganjuk sekarang punya akses investasi yang sama dengan investment banker di New York ya. Itu biasanya contohnya seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak 100% seperti itu, karena investment banker di New York kadang-kadang mereka punya akses ke para developer project, developer token yang mereka punya ide mau bikin sesuatu yang menarik, terus pitching ke mereka di tahap private sale saat tokennya itu belum listing dimanapun. Ya, jadi pada kenyataannya sebetulnya kadang-kadang aksesnya beda ya, tapi pada saat sudah private sale selesai, tokennya listing di DEX, nah disitulah aksesnya menjadi sama, kayak semua orang seluruh dunia aksesnya menjadi sama. Oke, itu sedikit sharing tentang bagaimana kripto mendemokratisasi investasi.